Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bincang. Bincang-bincang. Pada kesempatan kali ini, saya, Safira Julia Rizky, akan menemani Sobat Genbi selama beberapa menit ke depan dengan topik pembahasan yang relevan banget nih dengan perkembangan zaman, yaitu tantangan dan peluang UMKM di era digital. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa UMKM merupakan motor penggerak ekonomi masyarakat, termasuk di bidang kreatif seperti batik. Nah, di Kota Pekalongan sendiri mendapat julukan sebagai Kota Batik. Tentunya batik memiliki potensi yang luar biasa untuk mendunia lewat platform digital. Di sisi lain ada juga tantangan yang harus dihadapi para pelaku UMKM untuk bisa tetap bersaing di era digital ini. Dan yang bikin makin seru, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Danu Wiharsetyo Wardoyo, owner dari Izara Batik. Beliau ini menekuni dunia batik lewat brand Izara Batik yang ada di Pekalongan dan tentunya sukses membawa produk batik tetap eksis di era digital. Halo Bapak, selamat Halo, pagi. Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Safira. Alhamdulillah, saya baik juga Pak. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Amin. Sebelumnya saya sudah lihat nih Pak Instagram Bapak. Wah menarik sekali ini. Followersnya aja udah 5.000 lebih ya Pak. Untuk itu saya juga lihat tidak hanya batik, namun ada kebaya juga ya Pak ya. Yes. Itu apa sih Pak rahasianya toko Izara Batik ini bisa seviral itu di pasar digital? Oke. Ini kita disclaimer dulu ya, karena Ya, mungkin saya juga bukan ahli di digital gitu ya. Cuma memang perubahan ke era digital itu adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi memang mau nggak mau memang kita harus ngikutin. Dulu mungkin awalnya Izara juga konvensional gitu ya, tapi memang seiring berjalannya waktu ditambah pandemi juga, akhirnya kita memang fokus ke platform-platform digital gitu ya. Dan seperti tema judulnya itu bahwa peluang dan tantangan memang besar sekali peluangnya dan tantangannya juga sama pastinya gitu. Jadi eh, ya harus berkembang terus sih sebenarnya kalau di platform-platform digital, atau kita memang fokus ke bisnis digital itu memang kita harus berinovasi, harus berkembang terus dari waktu ke waktu karena cepat banget perubahannya. ya. Nah, kalau tokonya udah seviral itu ya Pak, tentunya sudah melewati banyak perjalanan nih ya. Dari kira-kira dari tahun berapa Pak Bapak memulai usaha bisnis ini dan awal prosesnya itu seperti apa? Oke, Izara itu hadir karena awalnya mungkin apa ya, kalau saya bilang istilahnya kepepet lah ya. Ya. Karena mungkin dulu kita bingung nih karena karena saya bukan orang Pekalongan Oh gitu ya. ya. Saya asli Cirebon, pindah ke Pekalongan bingung juga nih. Gitu kita cari Ngapain tambahan apa ya? gitu ya. Terus akhirnya karena istri juga dilalah memang dia jiwa bisnis juga, mulai dari sana gitu ya. Pelan-pelan dari garasi rumah, dari ruang tamu kita mulai berkembang itu di tahun 2014. 2014 cukup Yes, lama ya Pak ya? lumayan ya, sudah Iya. 10 tahun lebih gitu. Jadi kita emang awalnya itu kita kain gitu ya. Kita beli kain, jual kain, terus berkembang. Sekarang kita fokus ke kebaya. Kita punya kebaya, dress, kemeja ya, karena itu kapelan dengan si kebayanya. Tapi fokus usaha atau produksi kita di kebaya. Kebaya, ada gamis juga mungkin Pak? Yes, kalau gamis tuh lebih ke momen sih ya, biasanya mendekati Oh, lebaran dan segala macam kita bikin dress, bikin gamis. Tapi memang fokus utama kita di kebaya. kebaya tadi ya. Yes. Oke. Nah, dari awal mula usaha batik itu kan apa yang membuat Bapak tertarik nih untuk ikut menggunakan platform digital? Gitu. Peluang sih ya. Pada saat sebelum pandemi itu penjualan masih secara konvensional ya. Kita tawarin segala macam, cuma memang belum terlalu besar dan pangsanya juga tidak terlalu luas gitu ya. Memang ketika kita sudah sorry, masuk ke platform digital, peluangnya jauh lebih besar, Iya. pangsanya jauh lebih luas, tidak ada batasan, tidak ada border gitu ya.
karena memang makin ke sini marketplace itu punya market share itu besar. Iya. Ya, jadi dasarnya dari situ. Kenapa kita mau nggak mau harus ke situ karena ya peluangnya besar sekali Ya, gitu ya. betul, Pak. Kita bisa bisa raih atau ambil peluang itu besar banget gitu ya. Karena kita tahu luas banget ya platform digital Betul, bisa sampai betul. ke global gitu, Betul, dan internasional. kondisi sekarang itu kita berapa? Masyarakat Indonesia itu Dua 280 juta ya. juta, iya, Kalau datanya TikTok saja gitu. Ini nggak boleh saya sebut TikTok ya. iya, TikTok nggak apa-apa. itu penggunanya di 143 juta. Iya, Jadi hampir separohnya banyak itu pengguna pengguna TikTok TikTok, kan. iya, Yang nggak pengguna mungkin balita sama lansia kali iya. ya. Jadi besar sekali. Marketnya besar sekali. Peluangnya juga besar sekali. Hmm, Jadi kenapa kita memang terjun ke situ ya karena secara bisnis ya, emang menguntungkan. betul, peluangnya besar. Nah, ini kan kita tahu eh, platform digital itu kan terus berkembang, Pak. Apalagi pas era COVID-19 Yes, itu semua tiba-tiba serba online. betul. Nah, perbedaan yang paling kerasa nih Pak, cara usaha konvensional biasa dengan Bapak yang sudah menjalani go digital ini. Banget ya. Sebelum pandemi itu kita masih door to door ke toko-toko untuk nawarin produk pastinya, untuk Iya, nitipin barang dan segala macam. Dan setelah pas pandemi secara usaha kita bingung sebenarnya. Waktu pada saat pandemi itu kita bingung karena semua lockdown, iya, kita nggak bisa nawarin, kita nggak bisa keliling dan segala macam. Pikiran manusia saat itu ya sudah deh mati nih usaha kita nih, iya, udah nggak bisa lagi deh gitu. Cuma ternyata ya seperti yang ditulis di Al-Quran ya, al-insyiro, iya, bahwa di setiap kesulitan kan pasti pasti ada ada kemudahan. kemudahan. Betul. Iya. Dari situ ternyata platform digital itu buka peluang besar banget. Yang tadinya kita harus keliling sekarang mungkin cukup Dari dari rumah. rumah kita Iya, bisa upload foto, kita bisa kirim stok iya, gitu ya. Terus customer juga atau pembeli cukup rebahan aja untuk iya, betul. beli apa yang dia pengen gitu. Jadi sangat berbeda sekali dan sangat mudah ya, Iya, sekarang. bagi seller mudah, bagi customer juga mudah gitu. Jadi memang berubah sekali. Kalau dulu kita harus ke pasar, ke toko, datang segala macam untuk beli barang, sekarang Sekarang dengan iya, rebahan aja bisa sudah datang bisa. sendiri nih Pak. Betul, betul. Jadi sangat mudah. Iya, dari kemudahan-kemudahan tadi nih Pak, pengalaman Bapak sendiri apa yang menjadi kendala terbesar untuk bisnis Bapak masuk ke digital itu? Ya, seperti tadi saya bilang ya, peluangnya besar, tantangannya juga besar gitu ya. Kalau buat pelaku kayak kami gitu ya yang hampir 85% itu menjual produknya di online, tantangannya besar sekali. Iya, Yang pertama eh, apa? Sumber daya. sumber daya. Untuk di Kota Pekalongan itu kita untuk cari sumber daya yang melek digital itu susah juga gitu Iya, karena eh, kurang familiar. betul dengan adanya digital ini sebenarnya membuka lapangan pekerjaan baru sebenarnya. Kita Iya, nggak pernah tahu dulu ada host live, iya, nggak ada. terus juga ada konten kreator, ada editor, ada sosial media spesialis, ada marketplace spesialis gitu. Itu yang zaman-zaman dulu nggak ada gitu dan sekarang itu jadi dibutuhkan buat apa namanya toko seperti kami gitu ya. Iya, Karena memang eh, ketersediaan SDM itu juga agak sulit gitu ya. Kita butuh beberapa waktu untuk dapat orang-orang yang memang eh, oke, kompeten. kompeten Iya, di bidangnya. Yang kedua modal pastinya gitu ya. Terus yang ketiga di digital atau di platform ini kan perubahannya cepat banget ya. iya, Algoritma, terus juga model itu juga harus tetap update terus setiap hari. Terus yang ketiga biaya sih sebenarnya. Modal itu kedua. iya, Karena kalau kita sudah mau masuk ke platform itu otomatis kita juga harus memperhitungkan setiap cost produksi yang kita bikin ya. Jadi yang kita keluarkan tuh kita harus benar-benar hitung matang. iya, Kalau tidak dihitung secara benar, secara teliti, boncos kalau saya bilang istilahnya ya. iya. Jadi kesannya kita menjual banyak barang tapi secara profit nggak ada. Karena ya itu platform itu Emang agak iya ribet gitu ya Pak. biayanya gede sekali. Iya. Biayanya gede sekali. Untuk satu platform kayak TikTok aja untuk administrasi hampir di 16%. Oh, Belum iklan, oh iya. belum endorse, belum affiliate macam-macam ya. Jadi memang Hmm, harus dihitung
bener-bener. Jadi ketika kita mau launching suatu produk nih, kayak kebaya janggan ini, Ini itu memang kita harus hitung banget cost produksinya berapa, sampai harga jual yang akan kita produksi. produksi itu berapa, itu harus kita perhitungkan banget. Oh iya. Untuk Itu sih tadi tantangannya. untuk tadi membahas iklan ya Pak ya. Apa ya branding Bapak untuk produknya bisa melejit sampai sekarang gitu? Jadi kalau macam-macam ya, kita Ya, kan ada social commerce sama marketplace gitu ya, ya. e-commerce gitu ya. Kalau di social commerce itu kita lebih ke branding gitu ya. Jadi Branding kayak apa namanya, Instagram, Facebook dan macam-macam itu kita pakai untuk nge-branding produknya. produk kita atau toko kita ya. Ya. Jadi memang kita nggak akan hard selling di sana gitu ya. Jadi itu yang kita pakai untuk memasarkan atau membangun brand awareness Oh, gitu. Itu dari situ. Kalau dari iklan macam-macam, karena di platform kayak IG pun kita akan pasang iklan di Meta ya, ya. untuk kita membuat bahwa insight atau orang yang perhatikan toko kita tuh banyak gitu. Jadi itemnya banyak sih Mbak, bukan hanya iklan. Kalau iklan mungkin lebih ke pada saat kita mau apa namanya, penjualan di marketplace gitu ya. Karena sekarang memang iklan tuh item utama ya untuk Iya, kita dapat dapat share menarik ya. produk itu atau dapat share pembeli itu ya, memang iklan juga jadi tolak ukur utama tuh. Hmm. Nah, kalau sumber daya manusia kan tadi kita menyerempet ke sumber daya Ya, manusia lah itu tantangan itu ya. tantangan itu cukup sulit nggak sih Pak mendapatkan yang kompeten benar-benar dan kriteria apa yang bisa nih buat dibagikan ke teman-teman mencari sumber daya manusia yang bagus gitu. Yes, jadi itu tantangan terbesar sih sebenarnya ya, karena buat kami itu ya sumber daya itu sebagai apa namanya, aset ya buat kita, Ya, bahwa kita nggak mungkin besar kayak gini juga karena tanpa sumber daya yang ada gitu ya. Dan di era digital atau ketika kita masuk ke platform-platform marketplace itu banyak spesifikasi pekerjaan tuh yang jarang juga gitu ya. oh iya, Kayak konten kreator itu kan nggak ada sekolahnya, Mbak. iya betul sekali Pak. Betul, konten Iya, kreator nggak ada sekolahnya, otodidak, iya. mereka belajar segala macam, dan itu butuh buat toko-toko seperti kami gitu ya. Hmm, Usaha seperti kami itu sangat butuh, karena setiap hari itu anak-anak pasti akan bikin satu video atau konten yang harus di di-upload share, betul iya, atau di-share gitu. Karena tanpa itu customer juga nggak akan tahu. Terus juga ada host live gitu ya. Kita di Izara itu nge-host dari jam 6 sampai jam 11 malam bahkan gitu ya. Itu juga pekerjaan yang nggak ada basic pendidikannya gitu ya. iya, Mungkin komunikasi gitu ya, iya. tapi belum tentu juga orang komunikasi yang Bisa bisa gitu di depan seperti itu kamera ya. walaupun nggak ada penonton di Iya. belakangnya, Oh, itu juga bisa ngomong di depan kamera dengan jangka waktu yang agak panjang. Terus ada kita juga yang agak penting juga adalah sosial media spesialis atau marketplace spesialis gitu. Itu nggak ada basic ilmunya. Mungkin IT iya secara kupasan luar gitu ya. iya. Tapi ketika masuk ke platform itu juga berbeda juga gitu, dan memang otodidak yang pertama, dan tiap hari memang belajar karena perubahan-perubahannya juga terus berkembang, Iya. betul. Nah, simpelnya itu salah satu peluang juga buat teman-teman Gen Z terutama ya, gitu, bahwa ada peluang-peluang yang memang teman-teman bisa masuk di tempat-tempat tersebut Oh, atau iya. jenis-jenis pekerjaan tersebut juga gitu, karena buat usaha kayak kami itu butuh banget, dan Oh, untuk lingkup Pekalongan tuh agak sulit memang, agak sulit. ya karena kita tuh kotanya agak kecil ya Pak, tidak seperti kota-kota besar Yes, seperti betul. itu. Karena memang rata-rata kan kalau yang online paling cuma butuh admin untuk upload produk, masukin iklan, selesai gitu ya, Iya, tinggal nunggu betul. penjualan gitu. Tapi sebenarnya banyak yang harus dikupas tuh dari situ. Banyak yang harus dianalisa. Gitu. Berarti kalau mencari sumber daya itu di batik ini Izara itu di sendiri-sendiri ya Pak. Banyak kan pengusaha-pengusaha yang lain itu dijadikan satu admin online gitu biasa. Kalau ini Iya, berpisah-pisah gitu rata-rata ya. kalau di mungkin ya, jadi satu orang itu ngerangkep beberapa job desk gitu ya. Iya, Iya, secara efisiensi sih oke ya. oke. Secara efisiensi budget. Iya. Tapi secara efisiensi pekerjaan tuh buat kami enggak. Karena satu orang ngerjain satu bidang itu juga butuh ketelitian gitu ya. Iya. Jadi kalau mereka dikasih job desk macam-macam jadi nggak fokus nantinya. Dan buat kami di item-item tadi yang pos-pos pekerjaan tadi juga tidak bisa
betul, tidak bisa apa sih, anggap sepele ya. Jadi Iya, nggak bisa dia kasih job lain suruh misalkan admin, eee kita di sosial media spesialis atau marketplace gitu ya, iya, terus dia masih ngurusin balesin chatting customer atau pesan dan segala macam juga itu agak sulit. Jadi oke. memang, kalau kami sih, eee, bertumbuh gitu. Jadi di kita tuh di Izara banyak memang dan setiap bagian, setiap divisi job desk-nya ya terukur. Oke. Jadi gitu ya teman-teman untuk job desk-nya itu kita dipisah-pisah di Izara Batik ini. Yes. Nah, dari tadi kita sudah berbicara tentang tantangan nih, Pak. Nah, kita lihat dari sisi peluangnya, Pak. Dari sejauh mana digitalisasi itu membantu Izara Batik ini untuk efisiensi dari mulai produksi hingga distribusi, Pak. Ya, kalau di era digital ini secara penjualan kita jadi lebih mudah, Oh ya, otomatis lebih mudah. Karena kita tidak perlu repot-repot punya toko besar gitu ya, yang iya, ada di pinggir jalan untuk bikin atau menampilkan produk-produk kita gitu. Memang beda sih jadi karena, stok kita sekarang adalah stok foto, stok konten iya, gitu ya untuk kita upload ke sosial platform media gitu ya. ya, untuk mereka, bisa lihat atau meningkatkan penjualan kita. Jadi peluangnya besar otomatis dari sisi produksi juga akan mengikuti juga gitu ya, karena memang, buat kami sih ya karena kami mainnya di platform e-commerce gitu Iya, ya, dari hulu ke hilir itu memang memang harus sejalan gitu, dalam artian kita agak sulit kalau buat kami ya, buat saya iya, sendiri kalau misalkan kita ngambil barang dari tempat lain terus kita jual lagi gitu agak sulit karena satu harga iya. gitu. Kalau diproduksi kita bisa tahu nih, estimasi harga yang akan kita pakai nanti setelah penjualan tuh berapa karena kita bisa ngitung dari cost produksi juga Oh iya. gitu. Terus yang selanjutnya juga, apa namanya, tidak boncos nanti akhirnya gitu. Karena peluangnya besar, tapi resikonya juga Lebih gede besar. Iya. gitu. Karena ya tadi gitu, tidak bisa kita pandang sebelah mata juga gitu. Mungkin, ada beberapa orang juga akhirnya, aduh susah juga ya main di, e-commerce E-commerce gitu. gitu, karena terlalu banyak, tantangan-tantangannya. Jadi peluangnya itu, sepertinya Bapak harus memikirkan benar-benar Yes, jadi peluang iya, dari jadi kalau peluang secara bisnis market besar besar. gitu ya, dan, kita bisa jual barang apa aja sebenarnya, Iya, nggak harus fashion dan segala macam. Jadi di bisnis digital ini kan, apa aja bisa dijualin iya gitu ya, betul, Pak. gitu Bisa dan ditawarkan. betul bisa ditawarkan. Jadi, besar sekali peluangnya, besar sekali peluangnya. Untuk, peluang distribusi, itu saya pernah dengar affiliate gitu, Pak. Yes. Itu tuh cara kerjanya itu gimana sih, Pak, affiliate gitu? Iya, jadi kalau dibilang ya tantangan juga tuh, Mbak. Iya, Jadi, apa namanya, peluang di bisnis digital ini besar. Salah iya. satunya adalah, membuka income atau jenis-jenis pekerjaan baru tuh, Oh iya, gitu ya. Dan, sebenarnya kalau teman-teman, aware gitu ya, teman-teman juga bisa mulai dari affiliate. Jadi affiliate itu buk bukan resellers ya, jadi istilahnya kayak dia membantu menjualkan produk kita tanpa modal, gitu ya, dan income-nya lumayan, lumayan. lumayan sekali, Mbak. Kita tuh punya beberapa affiliate yang, mungkin saya sebut salah satu aja kali ya, salah Iya, satu affiliate kita itu per bulan mungkin bisa dapat income sampai 50 juta, 50 juta, Pak, hanya dari affiliate saja. affiliate saja. Dia tidak modal barang ya, karena Iya, barang semua dari kami, pengiriman juga semua dari kami, ya mungkin dia modal waktu buat nge-live, terus juga modal kamera handphone gitu ya yang proper, terus juga punya studio yang proper juga gitu ya. Tapi secara income oke loh gitu iya, dengan, pekerjaan apa yang di iya. 50 juta itu kan mungkin hanya pimpinan-pimpinan BUMN gitu Iya, ya, betul. sedangkan itu bisa loh didapat sama teman-teman Gen Z Yang gitu. affiliate itu ya. Betul, affiliate gitu. Jadi peluangnya ya itu, tantangannya ya besar gitu. Nih, jadi teman-teman kalau berminat jadi affiliate Oh, boleh gampang itu, saja. gampang banget. Sebenarnya affiliate itu nggak cuma live ya. Ya. Kalian menyematkan saja atau ngasih keranjang kuning di platform itu sudah bisa jadi affiliate dan dapat income. Setiap Oh, orang yang ngeklik atau membeli barang produk kita, produk kami,
melalui keranjang kuning yang teman-teman sematkan itu dapat fee-nya. Oh, hanya ngeklik nih Pak. Betul, betul. Itu mudah sekali Jadi teman-teman. peluangnya besar. Peluangnya Ya, besar. Bukan dari sisi pengusaha aja ya, tapi dari sisi calon pekerja pekerja atau cari pekerja atau karyawan itu besar sekali. sangat Betul. sangat mudah juga ya Pak ya. Sangat mudah, dimudahkan lah. Jadi nggak harus kerja kantoran. Pekerjaannya pun free kayaknya Pak. Betul, waktunya juga bisa ngatur ya Iya, gitu. Karena ya nggak cuma di e-commerce ya. Kalau dulu zamannya saya cita-cita jadi gamers itu mungkin nggak ada. dimarahin sama orang tua Iya, kali ya. Kamu mau jadi apa gitu. Kalau sekarang gamers saja juga sudah jadi ya jadi pendapatan, jadi pekerjaan penghasilan gitu. Itu aja gitu. gamers, apalagi yang memang menjual Iya. produk-produk affiliate tadi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas peluang gitu, kan kita lihat banyak inovasi-inovasi nih Pak, apalagi generasi muda kreativitasnya Dan tinggi sekali. Nah, menurut Bapak ini sektor UMKM mana nih yang paling cuan di era sekarang nih Pak? kalau saya sih gambarannya yang pertama yang paling cuan itu beauty, Beauty. kecantikan. Ya, Produk-produk kecantikan, skincare itu memang masih posisi teratas di semua platform. ya. Terus yang kedua fashion. Yang ketiga food and beverage ya, makanan itu juga masih masih oke gitu. Dan tiga itu sih yang teratas itu yang paling besar di platform e-commerce sih. Oh, kalau di era fashion-fashion gitu, selain kebaya, mungkin Bapak ada inovasi lain untuk kedepannya mungkin bisnisnya? Kalau pikiran ke depan sih iya pasti secara sebagai pengusaha atau jadi sebagai wira swasta itu kan pasti mikirnya juga nggak pengen dia cuma satu produk gitu ya. Ya, Pasti pengen inovasi gitu ya. Tapi perlahan lah ya karena saya juga mesti mikirin produksi, kemampuan produksi, sumber daya, cost gitu juga ya. juga mesti kita pikirin karena untuk saat ini kita produksi kebaya itu aja kapasitas produksi yang kita punya itu masih keteteran gitu. Jadi Hmm, pelan-pelan lah. Kalau untuk peluang sih besar banget, besar banget. kalau produksi itu sampai keteteran, kalau boleh tahu kirimnya itu sampai mana Pak? Paling jauh nih batik Izara ini, mungkin Kalau di dunia ini sih di dunia e-commerce nggak ada ya. batasan sih Mbak. Jadi kita bisa kirim ke luar negeri juga. Kalau Indonesia sih mungkin dari Sabang sampai Papua juga sudah semua mungkin ya kita Ya. bisa kirim ke luar negeri juga bisa. Jadi nggak ada batasan sih kalau untuk itu. Kira-kira udah pernah ngirim ke luar negeri di mana nih Pak? Negara mana? Yang rutin sih karena kita jualnya kebaya ya Iya. atau baju kurung Malay juga kita punya ya paling negara-negara serumpun kita sih kayak Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand kadang-kadang. Jadi kebaya yang di Malaysia juga Bapak jual gitu? Iya, kayak kebaya-kebaya tunik atau kurung itu lumayan sih laku di Oh, serumpun ya, iya. kayak gini yang di belakang Mbak ini juga Oh, ya. untuk kita pasar di Malaysia juga agak lumayan. Ini menarik sekali ya Pak, bajunya, Iya, kebayanya ini menarik sekali mm-mm, dan bagus di belakang Bapak juga itu. betul. Kalau bisa dijelaskan Ini yang produknya apa apa Pak? namanya? Ini yang best seller banget nih. Ini Bestseller. Janggan Kartika di kita ya. Ini best seller banget. Mungkin hampir semua toko gitu ya di marketplace yang usahanya hampir mirip dengan kita banyak juga yang jual ini, jual janggan janggan Kartika ini. Janggan tuh lagi laris banget loh, lagi Ya, booming banget, lagi viral juga dan harganya juga pricey gitu ya, ya. mungkin dibanding Zivana ini yang di sini itu jauh banget gitu ya, Hmm. tapi dengan produk kita yang maksimal, kualitas yang bagus itu juga sudah oke gitu. Jadi di kita ini sehari itu hampir terjual 1.000 piece nih. Wow, Banget ini, banget booming banget, wow. booming banget. Mungkin Harganya juga murah di 160 untuk atasannya ya. Di sekitar 160 ribuan untuk atasannya itu mungkin untuk yang satu set, wisuda-wisuda iya, betul, untuk yang low budget masuk banget nih. Untuk iya. bridesmaid dan segala macam. Kalau satu stylenya itu ada pasangannya mungkin Ya, Pak? jadi kalau kita jualnya sebenarnya terpisah sih ya. Jadi kalau atasan janggan kebayanya sama rok itu roknya di 160 juga. Ya. Berarti itu terpisah, belum ada yang paket nih Pak mungkin? Ada beberapa produk kita ada yang one set Oh, one set. ya. Ya. Itu biasanya buat
bracelet gitu Macam-macam atau sih, Mbak. oh, Jadi kalau di Izara itu kita tidak terpaku juga untuk jual produksi massal ya, dalam artian yang retail gitu. Karena awalnya kita tuh juga sebenarnya adalah kebaya custom. Jadi yang pesan di Izara itu kita bisa pesen satu baju dengan ukuran atau model yang kita mau juga bisa. oh jadi bisa request gitu, Yes, Pak? betul. Karena tagline kita juga sebenarnya kebaya custom, kebaya Oh, custom. Dan itu mungkin awal-awal kita mulai agak naik besar itu karena kita bisa custom di Izara. tagline-nya emang Betul. Mungkin kebaya kalau di custom. luar kota ketimbang dia bikin atau jahit sendiri di sana Iya. dengan harga mungkin hampir jutaan, kalau yang di belakang Mbak ini di kita cuma 400. Oh. Nah, itu teman-teman bagi kalian yang mungkin tertarik nih dengan koleksi Izara Batik, silahkan bisa mengunjungi media sosial mereka, ada di Instagramnya @izarabatik dan ada toko online-nya ya Pak ya Iya, di semua pakai Izara Batik. Di Pak. TikTok, di Shopee, di Lazada, di Zalora, di Oh, oh semua, banyak sekali ya Pak. semua, Masya semua. Allah. Karena peluangnya besar, Mbak. Kalau Iya, nggak kita pakai semua, eman-eman ya. iya. Nah, terus di zaman sekarang kan banyak nih Pak toko batik-batik yang ada di Pekalongan dan tentunya di marketplace yang lain juga mesti banyak, Pasti, persaingan juga ketat pasti. nih Pak ya. Nah, apa sih yang membuat keunikan sendiri di Izara Batik ini dan bikin batik-batik ini tidak tenggelam dengan tren-tren masa kini gitu? Ya, kalau yang fokus utama kita memang kualitas ya. Jadi kualitas itu bagian nomor satu dari kami. Karena kami jual di luar yang pricey ya. Walaupun pricey pun kita juga tetap akan jaga kualitas. Jadi kalau customer akan beli produk kita walaupun harganya murah tapi Ya. tetap dapat kualitas yang terbaik. Itu Oh, yang pertama. ya. Terus yang kedua juga kita inovasi pastinya. Di tempat kita juga ada satu divisi yang kita namakan R&D ya. Memang R&D sih. Jadi research and development. Jadi dia juga desainer gitu ya. Jadi memang dia akan nge-research apa yang akan bagus gitu ya, akan rame, juga ngedesain juga produk yang kira-kira nanti akan bagus di pasaran, laku di Hmm. pasaran. Berarti ada Ada divisi emang sendiri. benar-benar Betul, emang kita fokus banget. Jadi ketika kita sudah mau terjun di bisnis ini, ya memang mau nggak mau kita harus fokus ya gitu. ya. Jadi kita pikirin macam-macam tuh. Jadi sebelum produk pasti kita riset dulu tuh produk yang mau kita launching itu seperti apa, kita bikin tuh seperti apa, produksinya mampu apa enggak, harganya bersaing apa tidak gitu. Nah, kalau R&D itu sendiri juga itu nggak sih Pak kayak semisal merangkap dengan yang lain gitu kayak eh, produksinya itu kan mau launching nih, Mm-mm. semisal tidak launching, bukan tidak launching ya maaf, kalau nggak laku, Mm-mm. maksudnya kayak nggak booming gitu. Mm-mm. Nah itu Bapak gimana? Nah, Eh, tugasnya R&D itu adalah research and development. Jadi sebelum melaunching sebuah produk, si R&D ini juga harus sudah memikirkan bahwa produk ini kira-kira seperti apa sih. Karena dia juga bakal tahu nih, bakal harus tahu juga, sorry, kira-kira yang lagi ramai di pasaran apa sih? ya, Kain yang lagi oke itu apa sih? Ya, itu. Jadi dan ketika produk ini mau diluncurkan, itu juga kita try and error dulu ya. Kita iya. juga sampling dulu nih. Kita upload dulu fotonya. Responnya seperti apa? Ketika responnya bagus, oke, itu akan kita produksi massal. Jadi berbeda dengan kayak mungkin yang konvensional itu biasanya wis bikin aja dulu produk macam-macam banyak gitu ya, atau kita produksi dulu nanti baru kita jual gitu ya. Iya. Nah kalau kita kebalik, jadi kita memang tes dulu pasar seperti apa, dan kalaupun kita mau launching produk memang sudah di riset dulu. Kalau konten gitu kan biasanya di uploadnya banyak yang video-video kayak kayak Yes. gitu di TikTok ya Pak ya. Nah, di TikTok kan saya sendiri pengguna TikTok nih Pak. Itu tuh saya melihat iklannya banyak tapi saya tuh tidak berniat kayak tidak ada niat untuk membeli, berbeda dengan Shopee. Yes, Kalau betul. saya buka Shopee berarti tuh emang mau bener-bener saya beli kan. Nah, itu ada perbedaan eh, belanja Iya, yang di jadi itu. eh, kita juga analisa tuh kenapa sih kalau kita live di TikTok penontonnya rame, tapi secara pembelian tidak terlalu. Iya. Tapi ketika kita live di platform lain, Shopee, penontonnya tidak terlalu rame,
tapi konversi ke pembeliannya oke gitu. Iya. Karena memang mungkin rakyatnya beda juga gitu Iya, kali ya. betul. Jadi kalau yang ke Shopee itu memang sudah niat mau beli, tinggal memastikan kali ya. Iya. Gitu. Tapi kalau si TikTok itu mungkin ada yang swipe dari video, Betul, iklan iya. dan segala macam baru dia lihat dulu, ah nanti dulu deh, masukin keranjang dulu nanti baru dicekot dan Betul, segala betul. macam. Jadi emang eh habitnya memang berbeda gitu. Iya. Habitnya memang berbeda dan di TikTok itu buat kami sebenarnya lebih kepada video-video yang tidak hard selling. Oh, Jadi kalau di TikTok itu kalau hard selling malah laku ya, tidak Pak? terlalu FYP gitu. Oh, iya. Video-video yang tidak menjurus ke penjualan malah laku. Jadi Oh. video-video di luar dari penjualan lah. Berarti kalau di marketplace itu paling ramai itu di Shopee atau Kalau kami penjualannya penjualan overall paling besar sekarang TikTok. TikTok? Oh, keren. Share-nya sekarang mungkin 60 40 lah. Ah, Masya Allah sekali. 60-40 lah. 60% di Shopee. Itu bekerja Di keras TikTok sorry. sekali ya, Pak ya? Ya banyak juga sih Mbak. Mungkin Hmm. kelihatannya oke gitu ya, followers besar, Iya, penjualan gede, cuma kan juga menunjang ke sana juga akan berat juga gitu, iya. tantangannya besar juga karena iklan saja gitu itu butuh budget yang lumayan ya. Oh. Gitu. Jadi untuk iklan yang kita taruh atau kita pakai gitu di satu platform itu juga persentasenya lumayan. Kalau iklan kayak gitu tuh setiap bulannya itu ada Ya, budgetnya ya, ya, atau betul. Jadi anak-anak digital marketing kalau di tempat kami itu pasti setiap bulan akan ngajuin budget ke kami. Gitu. Jadi setiap bulan kita akan meeting, kira-kira mereka akan punya project apa nih gitu ya. Dari konten kreator, dari videografer segala macam sampai sosial media spesialis dan marketplace mereka akan ajukan project-project itu. Jadi iklan itu akan diterapkan dari awal gitu. Jadi di awal bulan mereka akan minta budget berapa puluh juta nih untuk spend iklannya gitu. ya. Dan itu akan terukur. Karena iklan pun akan kita lihat reviewnya itu minimal 7 hari. Oh, 7 hari. Iya, jadi kita pasang iklan misalkan sehari 100.000, itu juga kalau misalkan boncos di hari itu nggak bisa kita ganti juga dalam waktu yang cepat gitu, minimal 7 hari. Jadi rigid juga sih. Jadi kalau orang marketplace-nya bilang atau orang TikTok atau Shopee-nya bilang, Iya. ya itu sistemnya lagi belajar gitu. Oh, Walaupun belajar kita ya, Pak? sebagai pengusaha, oh kok boncos terus ya gitu, Iya. iklannya kita spend banyak nih, tapi kok yang terjual sedikit. Karena iklan hari itu bisa jadi feedbacknya nanti di minggu depan. Jadi kalau orang-orang TikTok bilangnya nggak apa Kak, ini masih belajar gitu, sistemnya masih belajar, algoritmanya masih belajar. Jadi tetap aja di stay di seperti itu gitu. Baru kita rubah nanti 7 hari. Kalau iklan kayak gitu, feedbacknya ke Besar, pelaku besar besar banget, atau besar banget. membantu nggak, Pak? Kalau sekarang kalau saya bilang nggak ada iklan, nggak ada traffic tuh ya gitu. Oh, Jadi untuk kami gitu ya yang jualan di marketplace atau e-commerce, ya mau nggak mau memang harus ngiklan. Harus iklan. berarti Tapi iklannya yang terukur ya, karena memang iya, ya tadi saya bilang gitu, iklan juga untuk satu produk oke diiklanin, tapi untuk produk lain juga belum tentu juga. Jadi memang ya tadi gitu. Kalau di kami yang Mbaknya tadi bilang ada nggak sih yang job desk-nya tumpuk-tumpuk gitu, iya, nggak ada. Karena untuk satu orang aja untuk ngurusin satu iklan aja, marketplace aja juga udah pusing banget, iya. udah ngabisin waktu banget dia jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh udah pusing juga dia. Iya, betul sekali. Jadi Nah, memang penunjang utama kalau saya bilang ya, iklan itu. iya. Nah, eee, mungkin tadi kita sudah membahas yang lebih ke tantangan dan peluang. Nah, ini untuk teman-teman pelaku usaha di luar sana nih, Pak, kan mungkin mulai bingung nih, Pak, di zaman sekarang digitalisasi, itu ada nggak sih, Pak, masukan buat mereka yang mungkin ingin memulai untuk digitalisasi? Oke, Hmm, oke. Ya, tadi saya udah bilang iya, disclaimer ya, kita juga bukan yang ahli banget gitu ya. betul. Cuma sharing aja sih karena kita juga sudah masuk ke Iya, platform-platform e-commerce gitu ya. pengalaman lah, Pak, ya. Betul gitu. Memang ya tidak semuanya instan ya, Mbak. Iya, Memang butuh betul. proses gitu. Ketika kita juga upload foto, upload produk ke satu platform tapi belum terjual juga pernah gitu ya. Dan barometernya banyak. Entah Iya, itu betul. fotonya tidak proper, Iya, terus iklannya juga tidak jalan, atau
apa namanya, kontennya juga belum ada, itu juga problem juga gitu. Jadi Iya, memang betul. kalau kayak kami ya gitu, ketika atau ada yang mau memulai di bisnis e-commerce ini, ya memang bertahap sih, Paham. memang bertahap gitu. Jadi kadang ada yang kalau kita pernah dengar kemarin-kemarin yang di Tanah Abang itu sepi ya, Iya, terus betul. mereka beralih juga ke TikTok TikTok, gitu ya, iya. dan sepi juga Iya, gitu, karena emang ya nggak bisa semudah itu gitu, nggak bisa semudah itu, emang butuh tahapan dan waktu yang nggak sebentar juga gitu. Jadi learning by doing sih memang, kita oke. juga nggak bisa bilang yang kita lakukan sukses juga enggak juga gitu. Kita memang tiap hari belajar, tiap hari evaluasi, tiap bulan juga akan kita evaluasi dan akan kita perbaiki terus gitu. Jadi memang tidak bisa, Langsung ya instan jadi gitu ya? apa namanya, ya kalau secara teknis sih bisa kita jelasin sih nanti Iya. kalau misalkan ada apa namanya, kesempatan lagi Ada. untuk lebih ke teknis. Cuma ya tadi memang parameternya banyak, algoritmanya banyak banget. Jadi sebelum memulai juga harus memahami dulu ya, Pak, ya? Paling tidak dasar lah ya, Ya paling tidak dasar. dasar dulu seperti apa ini marketplace ini berjalan, ketentuannya segala macam, terus syarat dan ketentuan tentunya gitu. Dan ya memang pelan gitu. Tidak langsung instan gitu. Yes, betul, Ya itu betul. Ada sih teman-teman, yang instan bisa, macam-macam sih ya, ya. tapi juga nggak akan lama juga gitu. Iya. Kayak misalkan nembak lah atau Oh iya, macam-macam itu kan sering itu, caranya Pak. betul. Oh, biar dapat pembelian nih, oh ini produk baru launching tapi kok pembeliannya sudah besar gitu. Iya. Macam-macam caranya gitu, macam-macam caranya. Kalau yang tadi Bapak itu tembak itu membantu nggak sih, Pak, sebenarnya? Secara tampilan sih iya sih. Oh, Secara tampilan iya gitu ya. Kadang gini deh, karena ada mungkin yang orang nembak-nembak itu berpikir bahwa customer ada yang ngelihat, oh produknya udah laku terjual banyak nih, iya, gitu ya. Jadi orang beli, ada juga kan. Orang yang beli ke satu toko karena ngelihat yang belinya banyak juga ada. iya. Ada yang pergi ke toko atau membeli satu produk di toko yang karena reviewnya bagus juga ada. Ada yang membeli karena dia butuh juga ada. Jadi macam-macam. Jadi saya juga Mmm, nggak bisa nyalahin, tapi kita nggak pakai itu sih karena oh iya, Eee, beresiko iya juga ya, beresiko Pak? juga, karena juga customer yang sekarang juga kan pinter juga gitu. Iya, Ketika melihat satu produk, satu toko terjual banyak, tapi reviewnya nggak banyak iya betul. gitu, komennya juga nggak Iya, ada, ini bener apa enggak gitu, bintangnya juga nggak terlalu bagus-bagus betul. banget secara toko gitu. Jadi, kita sih nggak pakai itu ya, Iya kita betul, nggak Pak. pakai itu. Jadi kita memang organik, walaupun pelan tapi kita Pasti pakai ya, Pak. organik, betul. Mhm. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak, kalau boleh ada nggak sih, Pak, pesan singkat untuk teman-teman pelaku UMKM ini biar tetap optimis dan semangat menghadapi era digital kali ini? Ya seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa peluangnya besar. Marketnya juga besar, seperti yang saya bilang satu platform aja juga sudah punya market share yang besar. Tinggal bagaimana kita mau fokus terjun ke situ, terus juga konsisten ya. Oh ya, Yes, sulit itu, sulit Pak, itu dia. Kita untuk bisa cepat naik, tapi bisa juga cepat turun gitu. Yang bisa kita bertahan lama tuh kan konsisten. Dan yang paling sulit adalah konsisten. Karena kalau kayak kami jualan hari ini nggak laku ya besok harus jualan lagi. Gimana caranya kita iya, jualan gitu. Jadi memang harus konsisten. Dan konsisten ya, konsistensi Pak. itu berat gitu ya, berat, Sulit ya, Pak, sulit. ya? Tapi ya seperti yang saya bilang di awal tadi, peluangnya pasti besar. Marketnya juga besar banget. Sekarang mau usaha apa juga bisa semua. Nggak cuma usaha yang ada produknya ya, kayak konsultan juga bisa di sana, pendidikan juga bisa di sana juga gitu. Terus juga orang-orang yang misalkan akunting dia bikin template, dia bisa juga jualan template loh Iya, di TikTok atau Shopee gitu. Jadi nggak semua hanya produk-produk yang kasat mata ya. iya. Berarti itu Gitu. semua ada Semua besar, peluangnya ya? peluangnya besar sekali, tinggal kita mau mencoba Coba. dan memulai apa enggak gitu. Karena ya perubahan itu aja keniscayaan, kalau nggak berubah susah juga gitu. Iya, Karena digitalisasi ini ya pasti gitu, iya, nggak betul. mungkin juga kita nolak digitalisasi, nggak mungkin kita nolak. Nah, dari tadi kan kita udah bincang-bincang nih teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa di era digital kali ini memang menghadapi tantangan dan peluang yang besar. Jadi untuk tantangannya tadi ada adaptasi teknologi dulu ya Pak ya, Betul. dan persaingan yang mungkin semakin ketat nih ya. Namun di balik tantangan itu juga ada peluang yang seperti marketplace itu yang sangat luas dan bisa produk lokal bisa naik ke
Oh jelas, kancah jelas. global. Betul, karena tanpa border ya, Iya, tanpa border jadi produk kita juga bisa dijual di mana saja. saja. Jadi pasarnya itu luas sekali Luas sekali. teman-teman. Nah, mungkin cukup ya untuk Sobat Genbi untuk episode kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Danu, Terima kasih banyak. yang sudah berbagi pengalaman dan insight yang menarik sekali nih. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman di luar sana. Thank you, thank you, thank you. Nah, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Saya Safira Julia Rizky, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Gen Bincang. Genbi Tegal, bincang-bincang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.